Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Syakira Nur Sabrina dengan NIM 2350191125 dari kelas D. Hari ini saya akan menjelaskan kajian proses isolasi flavonoid dari biji kakao, Theobroma kakao L. Latar belakang, flavonoid adalah kelompok senyawa fenolik terbesar di alam yang tersebar di akar, batang, daun, hingga biji. Memiliki struktur dasar karbon C6, C3, C6 dengan dua cincin aromatik. Berfungsi sebagai antioksidan alami yang mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti hipertensi, jantung, kanker. Biji kakao dikenal sebagai salah satu sumber polifenol dan flavonoid, flavonol dan katekin tertinggi. Penting untuk diingat bahwa struktur C6, C3, dan C6 ini terdiri dari dua cincin benzen, cincin A dan cincin B yang dihubungkan oleh rantai propana yang membentuk cincin heterosiklik, cincin C. Kemampuan antioksidannya sangat bergantung pada posisi gugus hidroksil atau OH. Semakin banyak gugus hidroksil pada posisi tertentu, semakin kuat kemampuannya menangkap radikal bebas. Selanjutnya ada taksonomi. Kingdom Plantae, defisit Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, famili Malvaceae, spesies Theobroma cacao L, karakteristik tumbuhan tropis yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya di Sulawesi. Morfologi tanaman. Ada batang, memiliki pola percabangan mendatar atau jarquet, daun bulat, telur memanjang, daun muda berwarna kemerahan karena pigmen antosianin. Buah dan biji bersifat koliflori, buah muncul dari batang. Biji mengandung lemak, kakao, protein, flavonoid, dan alkaloid. Kenapa kita menggunakan biji? Karena biji kakao memiliki sel penyimpanan khusus yang disebut sebagai polyphenolic cell. Namun, tantangannya adalah adanya enzim polyphenol oksidase atau PPO. Jika biji tidak ditangani dengan benar, misal melalui fermentasi yang terlalu lama atau pemanasan yang berlebih, flavonoid dapat teroksidasi menjadi senyawa kompleks seperti tanin yang membuat aktivitas antioksidannya menurun. Selanjutnya ada metabolit sekunder. Senyawa fenolik didominasi golongan flavonol dan katekin. Proantosianidin memberikan rasa sepat dan pahit yang khas. Alkaloid purin, theobromin, komponen utama, dan kafein sebagai stimulan yang lembut. Asam fenolik bekerja sinergis dengan flavonoid sebagai antioksidan. Selanjutnya, aktivitas farmakologi antioksidan. Flavonoid melalui Flavonoid kakao berperan sebagai penangkap radikal bebas melalui donor atom hidrogen dari gugus hidroksilnya. Fraksi N-butanol dilaporkan memiliki aktivitas antioksidan tertinggi dibandingkan fraksi lain. Metode uji menggunakan metode DPPH, penangkapan radikal, dan FRAP, kekuatan reduksi ion feri. Pada metode DPPH, kita mengamati perubahan warna dari ungu menjadi kuning. Secara kimia, ini adalah reaksi reduksi di mana flavonoid mendonorkan atom hidrogen kepada radikal DPPH sehingga menjadi non-radikal yang stabil. Fraksi N-butanol seringkali paling aktif karena kemampuannya menarik flavonoid, golongan glikosida yang memiliki banyak gugus polar. Selanjutnya ada aktivitas farmakologi antimikroba dan antiinflamasi. Mampu merusak dinding sel bakteri, permeabilitas, dan mengganggu pembentukan protein bakteri. Target bakteri menghambat Streptococcus mutans penyebab karies gigi dan biofilm Enterococcus facialis. Aplikasi klinis potensial sebagai bahan irigasi saluran akar gigi yang alami dan aman.
aktivitas farmakologi kardiovaskular dan saraf. Kesehatan jantung merangsang produksi nitrat oksida untuk vasodilatasi, relaksasi pada pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah. Neuroprotektif meningkatkan suplai darah ke otak, mempertajam fungsi kognitif, dan memperbaiki suasana hati atau mood melalui endorfin dan serotonin. Persiapan sampel dan bahan kimia. Sampel biji kakao yang segar dan fermentasi serta kulit ari biji. Pelarut ada metanol, etanol 96%, N-heksan untuk defatting, etil asetat, dan N-butanol. Pereaksi ada folinkio-kalteo atau fenolik total, AICI3, flavonoid total, dan pereaksi geser NaOH, NaOAC, H3BO3. Instrumen laboratorium utama, rotary evaporator untuk menguapkan pelarut dan menghasilkan ekstrak kental tanpa merusak senyawa aktif. Sonikator membantu ekstraksi lebih efisien dengan gelombang ultrasonik. Spektrofotometer UV vis, alat kunci untuk analisis kuantitatif dan penentuan jenis golongan flavonoid. Lampu UV visualisasi noda hasil KLT pada 254 nm dan 366 nm. Terkait pelarut, kita menggunakan prinsip like dissolve like. Etanol, yang ini, etanol 96%, dipilih karena sifatnya yang universal, mampu menarik aglikon maupun glikosida flavonoid. Sementara itu, penggunaan rotary evaporator sangat krusial karena kita bekerja dengan sistem tekanan rendah atau vakum. Ini memungkinkan pelarut menguap pada suhu rendah sekitar 40-50 derajat Celcius, sehingga struktur termolabil dari flavonoid tidak rusak oleh panas. Karena kita harus ingat, flavonoid akan rusak oleh panas. Selanjutnya, metode ekstraksi dan defatting. Defatting menghilangkan lemak menggunakan N-heksan, meserasi selama 2 hari karena biji kakao sangat tinggi lemak. Ekstraksi menggunakan etanol 96% atau metanol. Teknik meserasi konvensional 5 hari atau sonikasi modern 30 menit untuk efisiensi waktu. Proses defatting dengan N-heksan adalah tahap yang wajib untuk biji kakao. Kandungan lemak kakao atau cocoa butter bisa mencapai 50%. Jika lemak tidak dihilangkan terlebih dahulu, lemak tersebut akan mengganggu proses ekstraksi flavonoid yang akan membentuk suatu emulsi dan membuat noda pada KLT menjadi tidak rapi atau adanya ekor atau tailing. Metode ekstraksi dan defatting ini sama aja dengan materi sebelumnya, yaitu sama-sama menggunakan etanol 96% atau metanol, dan ada teknik meserasi konvensional. Ini sama saja seperti slide sebelumnya. Mohon maaf karena ada kesalahan. Selanjutnya ada fraksinasi dan pemurnian. Dilakukan fraksinasi bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya. Fraksi etil asetat sering mengandung isolat kristal kuning dengan aktivitas kuat. Kromatografi kolom langkah akhir untuk memisahkan molekul berdasarkan afinitas terhadap fase diam sehingga didapat isolat yang murni. Analisis dengan spektrofotometri UV vis tidak hanya melihat panjang gelombang maksimal, tetapi menggunakan reaksi geser. Contohnya penambahan natrium asetat NaOAC digunakan khusus untuk mendeteksi adanya gugus hidroksil bebas pada posisi atom karbon nomor 7. Jika terjadi pergeseran beta kromik, pergeseran ke arah yang panjang gelombangnya lebih besar, maka positif terdapat gugus min OH. Di posisi tersebut, ini adalah cara klasik namun sangat akurat untuk menentukan struktur inti flavonoid tanpa menggunakan NMR yang harganya sangat mahal. Selanjutnya, ada KLT memantau
kemurnian isolat melalui nilai retardation factor atau RF dan warna di bawah sinar UV. UV vis dan reaksi geser menentukan posisi gugus hidroksil pada inti flavonoid berdasarkan pergeseran panjang gelombang. Validasi meliputi uji linearitas, akurasi, presisi, serta penentuan LOD atau LOQ untuk menjamin reliabilitas data. Sebelum kita masuk ke conclusion, kenapa kita harus menggunakan biji segar atau fermentasi? Apa sih bedanya? Biji segar memiliki kadar flavonoid, terutama katekin yang lebih tinggi, namun rasanya sangat cepat. Proses fermentasi menurunkan kadar flavonoid total, tetapi membentuk senyawa aromatik yang memberikan karakteristik rasa coklat. Untuk tujuan farmakologi atau obat, biji yang kurang terfermentasi seringkali lebih disukai karena kadar zat aktifnya masih utuh. Oke, kita masuk ke conclusion. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah isolasi flavonoid kakao melibatkan proses kompleks seperti ekstraksi, defatting, fraksinasi yang menghasilkan senyawa dengan bioaktivitas tinggi. Harapannya, pengembangan lebih lanjut di industri farmasi dan kecantikan, misalnya membentuk masker, gel, atau bahan irigasi gigi dari biji kakao. Jadi, bukan hanya dimanfaatkan sebagai makanan seperti yang kita bisa lihat seperti coklat-coklat yang dijual di pasaran, tapi mungkin bisa juga dikembangkan jadi masker gel atau bahan irigasi gigi. Sekian dari saya, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tahu ini masih belum sempurna, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.